Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi. Pemirsa channel YouTube KPU Kabupaten Banyumas, saya Kaswur SH. Pada pagi hari ini saya sedang menyusun ataupun sedang merencanakan kegiatan di minggu-minggu ini dan juga minggu-minggu berikutnya. Walaupun di situasi pandemi seperti sekarang ini, KPU Kabupaten Banyumas tetap aktif dan produktif dan senantiasa siap melayani masyarakat. Tugas saya selaku sekretaris adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan dari para anggota KPU atau yang biasa kita sebut dengan istilah komisioner, yang berjumlah 5 orang di Kabupaten Banyumas dan juga di kabupaten kota yang lain. KPU Kabupaten Banyumas melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana strategis atau Renstra KPU Republik Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2024. Kemudian di kabupaten kota kita tuangkan atau kita aplikasikan dalam dokumen rencana kerja, kegiatan dan juga anggaran KPU Kabupaten Banyumas tahun 2020. Pada hari ini saya akan berkoordinasi dengan salah satu kasubag saya yang telah menyusun kegiatan untuk minggu ini dan juga untuk hari-hari berikutnya sampai dengan akhir tahun anggaran, agar kita bisa tercapai apa yang menjadi tujuan visi misi program KPU Republik Indonesia. Baik, akan saya panggil untuk koordinasi, yaitu Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas yang membantu tugas-tugas saya selaku sekretaris untuk menjabarkan kegiatan program yang telah menjadi kebijakan komisioner KPU Kabupaten Banyumas. Baik, akan saya panggil Mas Sena, minta tolong bentar. Ya. Tolong panggilkan Pak Kasubag Mas Brantas Berat saya untuk berkoordinasi kegiatan. Ya. Silakan. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Pas ini kita kan sesuai dengan surat dari KPU Provinsi kemarin yang sudah di share di grup WA itu, serapan anggaran kita itu baru sekitar 64 atau 7% ya. Walaupun tidak kalah dengan kabupaten kota yang lain, tapi ini sudah berada di ujung tahun 2020 dan sudah bulan September sudah tengah. Nanti rencana kegiatan yang ada di DIPA maupun yang non DIPA ini ya, yang merupakan kreativitas kita untuk bisa segera dilaksanakan. Ini dari Kasubag rencana terdekat apa ini, Mas? Jadi Pak Sep, dari Kasubag itu terkait dengan anggaran DIPA yang mungkin bisa kita serap segera, yaitu di penyusunan kebutuhan dan anggaran logistik
Ya. Itu karena ada anggaran sekitar 7 juta yang bisa kita gunakan untuk penyusunan anggaran kebutuhan logistik sekaligus penyusunan RAB untuk pilkada, Mas. Jadi rencana kita tanggal 18 besok kita rapat internal komisioner bersama struktural dan staf terkait untuk membahas hal tersebut. Dan sampai sekarang progresnya saya baru menyiapkan bahan-bahan. Pertama terkait dengan peraturan perundang-undangannya ya, dalam tahap penyusunan tersebut seperti Permendagri, peraturan Menteri Keuangan dan keputusan KPU. Ini baru saya cari-cari. Nah, ini sudah ketemu sebagai dasar nanti kita nyusun. Terus yang kedua, saya juga sudah koordinasi dengan program mendata karena ada data-data yang harus disiapkan untuk bahan penyusunan. Contohnya data perkiraan data pemilih, perkiraan jumlah TPS, perkiraan jumlah KK terkait dengan nanti pencetakan brosur atau bahan kampanye. Terus terakhir itu perkiraan Bapaslon, ini yang juga harus kita perkirakan ya, karena itu terkait dengan jumlah biaya yang nantinya kampanye dan pemeriksaan kesehatan calon. Itu yang akhirnya pertama kita target dalam 1 bulan ini bisa terrealisasi selesai. Kita sudah menyusun RAB logistik sekaligus RAB pilkada. Nanti juga selain internal kita akan rapat dengan stakeholder karena ini tujuannya adalah untuk antisipasi agar Pemda itu bisa saving segera mungkin. Nanti pada waktu tiba saatnya untuk pilkada mereka tidak terlalu berat untuk penyediaan anggarannya. Itu yang terkait dengan kegiatan di KUL. Terus yang kedua yang di luar DIPA Pak Sek akan menyelenggarakan webinar kearsipan. Memang ini karena kenapa kok kita akan menyelenggarakan webinar arsip? Selama ini arsip itu sesuatu hal yang penting tapi kurang begitu diperhatikan oleh kabupaten maupun oleh KPU RI. Jadi kita berusaha untuk membuka wacana bahwa arsip ini memang suatu hal yang penting harus kita seriusi. Karena setelah pemilu itu banyak sekali dokumen-dokumen yang penting yang kurang kita perhatikan atau kita kelola dengan baik. Maka dari itu kita ingin berdiskusi lah dengan KPU RI, nanti narasumbernya dari KPU RI, dari Subbab Arsip dan Tata Surat dari Biro Umum. Terus nanti rencana juga dari pesertanya, insya Allah kita akan berusaha seluruh Subbabkul lah Pak, memang se-Jawa Tengah atau mungkin juga terbuka bagi kabupaten lain juga Jawa Tengah gitu, agar kita punya persamaan persepsi bagaimana pengolahan arsip yang baik yang diingini oleh KPU RI. Itu rencana tanggal 24 September 2020. Itu Pak Sekmen dari Subbabkul. Ya, terima kasih. Jadi kegiatan kita ini terutama yang besok itu yang terkait dengan rencana penyusunan atau rancangan logistiknya juga sekaligus nanti kita gunakan sebagai forum untuk berdiskusi atau menyusun RAB untuk pilkada. Ini memang kita berasumsi misalnya sambil menunggu pengesahan RUU ya, itu berasumsi misalnya tahun 2023 gitu ya, yang memang 2021 gitu harapan kita di tiap pemerintah Kabupaten Banyumas sudah mulai setting. Ya memang secara teknis kan kita yang tahu persis ya anggaran, karena itu kita yang harus bikin konsepnya. Nanti untuk acara besok rapat koordinasi dengan internal dengan komisioner, tolong disiapkan bahannya. Yang pertama adalah barang tentu pakai PowerPoint dulu yang anggaran sesuai tahapan itu, misalnya dari persiapan sosialisasi, kemudian logistik, pencalonan dan sebagainya. Ini yang pakai PowerPoint. Ini yang detail itu yang pakai Excel itu ya. Nanti kita tolong disiapkan sekarang, nanti koordinasikan dengan
kasubag yang lain, karena kita sudah cukup berpengalaman lah ya, beberapa kali menyelenggarakan pemilu maupun pemilihan ya, di mana titik-titik rawan yang harus kita waspadai terkait dengan misalnya jangan sampai terjadi kekurangan anggaran di tahapan A misalnya, yang di tahapan B malah lebih. Ini yang nanti kebijakan kita yang harus betul-betul cermat. Ya, untuk pilkada yang akan datang maupun pemilu kita tidak lagi seperti tahun-tahun yang lalu misalnya ada kendala dinasti. Terus dari segi teknis silakan Pak Kasubag dengan koordinasi Kasubag yang lain dan juga dengan teman-teman staf yang saling dukung lah, sinergi gitu ya. Terkait dengan kearsipan yang memang ini menjadi di kabupaten kota khususnya, saya sudah lama di KPU itu yang merupakan ya seperti antara ada dan tiada gitu ya. Jadi memang harus mulai sekarang saja diadakan pembenahan dari sisi ilmunya tentang kearsipan. Nanti bisa kita bertanya dengan narasumbernya yang dari benar. Kemudian juga sebenarnya teknisnya di lapangan, aturannya yang jelas bagaimana. Nah, sekarang mungkin juga perlu dipikirkan mulai menuju ke digitalisasi ya, arsip digital ini yang jadi tidak makan tempat. Karena dimanapun saya yakin di KPU Kabupaten Kota itu ya ada kesulitan di gudang ya, penyimpanan arsip dimanapun lah. Kalau kita mau real itu ya di kabupaten tetangga saja, kalau kita pas mungkin koordinasi ya kondisinya hampir sama. Jadi bagaimana kita membuat satu mekanisme yang bagus tentang pengelolaan kearsipan di jajaran KPU RI sehingga nanti tidak ada kesulitan dalam penyimpanan dan lain-lain. Saya kira begitu. Untuk yang lain nanti tetap ini ya Pak Brata sampaikan ke feedback bahwa ke teman staf kalau kita punya catatan, buku catatan kegiatan harian dan tugas harian. Jadi nanti disampaikan ke teman-teman staf untuk dalam satu minggu itu sudah punya rencana kerja harian dan disusun hari Senin, nanti hari Jumat dan dikumpulkan Senin yang akan datang implementasinya. Jadi kerja kita akan tertata dan rapi, tertib sampai dengan akhir tahun, dan apa yang sudah kita bikin dalam ini, baik kegiatan-kegiatan dalam DIPA maupun yang merupakan kreativitas kita akan dapat tercapai. Jadi capaian kinerja kita pun akan sesuai, dan apa yang diharapkan KPU RI dalam rencana strategis ini juga nanti akan tercapai. Begitu, ada yang ditanyakan lagi? Mungkin menyampaikan terakhir terkait dengan penyerapan anggaran. Kita memang punya kendala di anggaran gaji, karena perkiraan sampai akhir tahun kita di anggaran gaji itu perkiranya akan ada sisa. Ini membebani penyerapan. Tapi saya sudah koordinasi dengan KPU provinsi, apabila ada kabupaten lain yang kurang itu bisa diambilkan dari KPU Banyumas untuk mengurangi persentase sisa anggaran dari KPU Banyumas. Ya itu dasarnya kan juga ada itu yang surat dari sekretaris provinsi itu ya, koordinasi kabupaten kota yang ada penelitian anggaran, khususnya kemarin kan yang untuk membackup tentang gaji 13 ya. Jadi nanti ya silakan di koordinasikan dengan provinsi, dengan subak produk mungkin. Ya syukur bisa dialihkan ke kabupaten lain. Kita kasihan teman-teman di kabupaten kota lain juga yang ada kekurangan anggaran, kita harus ada koordinasi. Itu ya. Ya, terima kasih. Nanti selamat bekerja ya. Jaga selalu kesehatan Mas. Ada
selalu sehat. Kita juga punya tim COVID di sini. Saya Pak Brantas sudah termasuk tim menangan COVID di KPU Kabupaten Banyumas. Mari kita tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya mengingatkan pada teman-teman, patuhi protokol kesehatan, pakai masker selalu, walaupun hanya berdua seperti ini, pakai masker, duduk ya, jaga jarak lah. Dan kita juga sudah nanti memperlakukan WFH lagi ya, sesuai dengan Ketua KPU RI itu. Tapi karena kita di zona yang rendah ya, kita hanya maksimal 25%. Nanti diatur saja, nanti yang penting di kantor pun tetap kerja, di rumah pun tetap kerja. Untuk laporan hariannya tetap kerja. Demikian ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Kemudian para pemirsa channel YouTube KPU Kabupaten Banyumas, saya sudah selaku sekretaris sudah melakukan koordinasi atau semacam wawancara dengan salah satu kasubag saya, yaitu Kasubag Keuangan Umum dan Logistik atau Kasubag KUL. Ini hari ini saya lakukan, nanti berganti dengan kasubag yang lain sebagai langkah saya selaku sekretaris untuk berkoordinasi secara horizontal dengan kasubag-kasubag saya yang selalu membantu tugas-tugas sekretaris dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam rencana program kerja dan kegiatan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Salam dari KPU Kabupaten Banyumas, salam sehat, salam demokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.